Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class. How are you today, everyone? Bagaimana kabarnya semuanya? Okay, I hope all of you here are in a good condition ya. Jadi saya harapkan kalian semua dalam keadaan yang sehat dan keadaan yang baik. Okay, let me introduce myself. My name is Asi Friyadiayani. You can call me Miss Asi. Bagi mahasiswa-mahasiswa yang sudah pernah dapat kelas saya, tentunya sudah kenal saya ya. Jadi saya tidak perlu memperkenalkan diri terlalu jauh. Oke. I am your lecturer in this semester. Jadi saya adalah dosen pengampu mata kuliah bahasa Inggris di semester ini. And we will be together for about 12 meetings. Jadi kita akan bersama-sama sekitar 12 sampai 14 pertemuan in learning the subject of bahasa Inggris profesi 3 for the 5th semester. Jadi kita akan bersama-sama selama beberapa pertemuan untuk mempelajari mata kuliah bahasa Inggris profesi 3 khususnya untuk semester 5 ya. Alright, today we will have 3 important topics to be discussed. Jadi hari ini kita memiliki 3 topik penting yang akan kita diskusikan. The first one is introduction, sudah kita lakukan tadi. And the second one, lesson contract and the rules in our class. Jadi kontrak belajar dan juga peraturan-peraturan apa yang akan kita bahas di kelas ya. Yang akan kita terapkan di kelas juga. Oke, the third one, yang ketiga adalah lesson plan. Jadi rencana pembelajaran kita dalam satu semester ini. Oke, let's discuss about these topics ya. Oke, let's discuss about the first topic. The first topic is about learning contract. In our class ya. Jadi topik pertama yang akan kita bahas adalah kontrak belajar di kelas kita selama online learning beberapa bulan ke depan. Oke. The first one, seperti yang bisa kalian lihat di layar, poin pertama adalah mahasiswa atau mahasiswi diharuskan bergabung atau join dengan Google Classroom dan WhatsApp group sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dari pihak akademik. Nah, jadi for example, semisal kita mendapat jadwal jam 7 sampai jam 8.45, maka di waktu tersebutlah kita akan melaksanakan waktu pembelajaran ya. Kecuali nanti semisal ada kelas kalian yang bentrok dengan jadwal lain, nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut. Tapi untuk sementara ini saya rasa belum ada yang protes tentang jadwal yang sudah diberikan ya, berarti aman jadwal kita. Oke, the next one. Google Classroom code-nya nanti akan saya berikan di grup ya, seperti biasa di WhatsApp grup. Begitu juga dengan materi dan lain-lain ya. Nanti akan saya selalu update di situ. Baik. Sekarang poin yang kedua, mahasiswa atau mahasiswi diharuskan melakukan input kehadiran pada link presensi online yang telah diberikan dosen pengampu sebelum memulai pembelajaran. Nah, ini yang wajib kalian lakukan setiap kalian masuk ke kelas saya ya, walaupun kita akan mengadakan pembelajaran secara online, tetapi presensi juga tetap akan kita laksanakan. Mem, sistematikanya seperti apa, Mem? Di kelas online kita ini? Baik. Seperti biasa, jika kita melaksanakan kelas face to face atau kita bertemu tatap muka, itu biasanya kan kita menggunakan tanda tangan. Nah, selama online learning ini, saya akan memberikan link presensi online kepada kalian dan itu wajib kalian isi. Ketika kalian mengklik link tersebut, nanti akan keluar nama kelas, nomor induk mahasiswa. Silakan isi, kemudian kirim. Ya. Tanggal tidak usah diinput karena nanti ketika kalian sudah mengirim data kalian, nanti akan terekam jam berapa kalian mengirimnya, kemudian tanggal berapa kalian mengirimnya.
Oke, jadi nanti sudah ke-record semuanya ya dan aman. Ketika kalian sudah mengisi presensi tersebut, saya anggap kalian hadir di kelas saya. Ya, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Semisal nanti ada tugas yang harus dikerjakan, berarti kalian harus mengirimkan tugasnya juga. Ketika nanti ada materi yang harus kalian baca, nanti saya mengecek kalian sudah membaca atau belum. Nanti bisa kalian kirim komentar kalian di Google Classroom, atau for example, misal saya mengirimkan kalian materi dalam bentuk video, bisa kalian tinggalkan komentar di video YouTube yang saya unggah linknya. Seperti itu ya sistematikanya. Baik. Kemudian yang ketiga, toleransi keterlambatan presensi online sekitar 15 menit. Jadi, waktu kalian menginput data kalian di link presensi online yang saya berikan itu sekitar 15 menit. Aslinya itu hanya membutuhkan waktu 1-2 menit saja ya. Untuk presensi online itu cuma sedikit yang kalian input. Cuma 3 hal tadi saja. Tapi saya memberikan tenggat keterlambatan 15 menit. Oke. Kemudian yang poin keempat, keterlambatan yang melebihi ketentuan maka terhitung menjadi alfa atau dihitung sebagai ketidakhadiran ya. Makanya saya akan memberikan kalian reminder setiap pertemuan yang akan kita laksanakan. Nanti akan saya ingatkan untuk setiap awal pembelajaran yang wajib kalian lakukan adalah mengisi presensi online. Oke, baik. Sekarang yang poin kelima. Nah, poin kelima adalah tentang presentasi kehadiran. Nah, presentasi kehadiran dalam perkuliahan online adalah sebanyak 75%. Jadi menurut saya ketika kita belajar secara online, waktu yang kalian miliki pun lebih fleksibel ya. Jadi saya kira kalian bisa mencapai 100% di pembelajaran online semester ini. Oke. Sekarang yang keenam. Presentasi kehadiran yang kurang dari ketentuan tidak diperkenankan mengikuti ujian. Nah, kalian harus hati-hati ya, walaupun ini online learning, tetapi usahakan agar tetap menjadi mahasiswa-mahasiswa yang disiplin. Jadi, kalian harus tetap mengisi presensinya, dan kalian harus tetap mendownload materinya, mengerjakan tugasnya, dan lain sebagainya. Oke, karena nanti semuanya akan saya record, baik itu untuk presensi, nilai tugas, maupun nilai praktek. Baik, itu untuk poin yang nomor 6. Sekarang poin yang nomor 7. Jika mahasiswa atau mahasiswi memiliki kendala dalam penggunaan WhatsApp Group atau Google Classroom, diharapkan menghubungi koordinator kelas atau dosen yang bersangkutan. Nah, when you are having trouble with your Google Classroom, for example, kalian bisa menghubungi koordinator kelas ataupun bisa menghubungi saya. Nanti semisal kalian memiliki kendala dengan Google Classroom-nya, akan saya upload materinya di WhatsApp Group atau saya bisa kirim juga secara pribadi ya. Baik, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak aktif di perkuliahan walaupun secara online. Oke. Kemudian poin yang ke-8. Nah, selama perkuliahan berlangsung, diharapkan mahasiswa atau mahasiswi bisa mengikuti kegiatan pembelajaran yang sudah disepakati bersama. Oke, jadi segala sesuatu yang kita tentukan di dalam kelas, baik itu tentang aturan, pemberian materi, pengumpulan tugas, itu adalah merupakan kesepakatan kita bersama. For example, untuk pengumpulan tugas misalnya, saya memberikan tugas A, kemudian saya beri waktu tenggat 3 hari. Jadi kalian harus mengumpulkan sesuai dengan waktu tenggat yang saya berikan ya, jangan lebih. Kita usahakan tetap disiplin agar semuanya berjalan dengan lancar ya. Nah, sekarang di slide selanjutnya atau halaman selanjutnya, ini yang akan kita bahas adalah tentang scoring atau penilaian. Nah, bobot nilai di semester ini dengan semester yang lalu masih sama pembagian bobotnya. Tugas dan keaktifan di kelas memiliki bobot 10% atau 10%. Kemudian presence atau presensinya memiliki bobot 15%. Oke. Kemudian UTS atau mid semesternya memiliki bobot 25%.
Bagaimana dengan UAS-nya? Seperti biasa, as usually, UAS memiliki bobot yang paling banyak, yaitu 50%. So, the totalnya adalah 100%. Baik. Nah, tugas dan keaktifan di kelas itu seperti apa bentuknya? Bentuknya masih sama, cuma kita sesuaikan dengan kondisi dan keadaan kita saat ini, ya. Jika di kelas kita terkadang berlatih menggunakan buku catatan, kemudian kita tulis, kita cek grammarnya dan lain sebagainya. Nah, untuk writingnya kita ya automatically tetap bisa menggunakan buku tulis, pengumpulannya bisa kita foto, atau bisa juga kita mengetik di Microsoft Word, kemudian pengumpulannya kita kirim filenya melalui email dan lain sebagainya. Nah, kalau tugas praktek biasanya saya menggunakan dua macam bentuk. Yang pertama, the first one, bentuknya nanti merupakan bisa berupa voice recording atau rekaman suara kalian. Kemudian yang kedua, tugas prakteknya mungkin bisa berupa video project atau proyek pembuatan video. Nah, jadi kita sesuaikan saja dengan kondisi kita saat ini. Kemudian presensi. Presensi tadi sudah saya jelaskan ya, kita menggunakan presensi online yang wajib kalian isi sebelum kita melaksanakan pembelajaran di kelas. Kemudian UTS-nya nanti biasanya ada dua macam, ada yang written, ada yang spoken. Kalau UAS nanti biasanya saya hanya spoken gitu ya. Oke, thank you. Mungkin itu saja, that's all my explanation about the lesson contract and also the scoring. Nanti akan kita lanjutkan untuk menjelaskan tentang lesson plan-nya. Oke, the next one yang akan kita bahas adalah tentang lesson plan. Nah, lesson plan-nya akan kita bahas dari minggu yang pertama atau meeting yang pertama dulu ya. Baik, untuk meeting yang pertama atau the first meeting, poin-poin yang akan kita bahas yaitu hari ini itu adalah penjelasan, deskripsi, tujuan dan kontrak belajar serta review pembelajaran semester sebelumnya. Nah, untuk review pembelajaran semester sebelumnya nanti saya akan memberikan link. Jadi link ini nanti kalian isi tentang apa saja yang masih belum kalian mengerti pada pembelajaran di semester sebelumnya dan apa saja yang sudah kalian rasa dapat kalian mengerti dengan mudah ya. Jadi saya bisa tahu materi mana yang masih susah untuk dipahami dan materi mana yang sudah dengan mudah dipahami. Karena setiap semester tidak selalu dengan saya ya. Ada kelas yang dengan saya, ada juga yang dengan dosen lain. Jadi saya harus tahu materi apa yang sudah diberikan dan bagian mana yang masih dirasa susah. Nah, ketika nanti ada banyak mahasiswa yang for example tidak mengerti akan materi A, oke, nanti akan kita ulang kembali atau kita pelajari kembali materi yang paling banyak disebutkan, seperti itu ya. Kemudian poin yang kedua adalah penggunaan bahasa Inggris pada situasi yang terjadi di front office. Oke, seperti itu. Itu adalah minggu yang pertama. Nah, kemudian minggu yang kedua, pertemuan yang kedua, di sini ada 2 poin juga. Poin yang pertama adalah penggunaan bahasa Inggris yang terjadi di front office berdasarkan situasi, handling guest request and handling guest complaints. Jadi di pertemuan yang kedua besok kita akan fokus terhadap bagaimana cara menghandle dan mengatasi permintaan dari tamu dan bagaimana cara menghandle atau mengatasi komplain dari para tamu ya. Kemudian ada listening sectionnya, yaitu topiknya tentang conversation between guests and hotel staff at front office. Baik, itu adalah minggu yang kedua. Untuk yang minggu ketiga, poin yang akan kita bahas adalah poin yang pertama, penggunaan bahasa Inggris yang baik dan benar untuk food and beverage staff. Jadi di sini akan kita pelajari juga tentang bentuk conversation-nya, tentang bentuk dialog atau percakapannya dan juga vocab-vocabnya. Tapi kita tetap
karena sudah bahasa Inggris profesi, kita akan lebih banyak speakingnya ya. Dan poin selanjutnya adalah mendiskusikan problem and action or solution yang mungkin terjadi di situasi pada food and beverage. Minggu yang keempat, ada 2 poin juga. Yang pertama adalah common expression used by food and beverage staff when they are speaking. Jadi ekspresi yang sering digunakan ketika staff F&B berbicara. Kemudian poin yang kedua adalah common expression when staff is taking an order by phone. Jadi minggu keempat di poin kedua ini kita mempelajari ekspresi yang sering digunakan oleh staff ketika mereka mengambil orderan atau mengambil pemesanan via telepon. Nah, minggu yang kelima ini membahas tentang penggunaan bahasa Inggris yang terjadi di housekeeping. Kemudian ada role play in pairs atau speaking practice-nya. Minggu yang keenam, English for hotel staff yang membahas tentang giving advice or suggestion to the guests when they are needing help. Kemudian ada juga role play in pairs between hotel staff and also the guests. Minggu yang ketujuh, nanti ada midterm. Bisa berupa written test atau bisa juga berupa speaking test. Nanti akan kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi kelas kita ya. Minggu yang ke-8, topik yang pertama adalah explaining and instructing. Menjelaskan dan menginstruksikan. Kemudian poin yang kedua, asking and explaining, bertanya dan menjelaskan. Yang ketiga, using obligation, some or any, would you. Jadi di minggu ke-8 ini nanti kita lebih fokus terhadap grammarnya. Grammar yang sering kita gunakan, structure yang sering kita gunakan dalam dialog atau conversation yang biasa digunakan oleh hotel staff. Kemudian ada juga using passive voice to describe or explaining something and speaking practice. Minggu ke-9, how to make a good curriculum vitae and how to make a good application later. Ini adalah materi tambahan ya di semester akhir. Kemudian di minggu yang ke-10 ada individual project. Individual projectnya apa saja? Ada 2, making curriculum vitae and application later. Jadi di pertemuan 9 kita mempelajari teorinya dan berlatih. Di minggu ke-10 nanti ada tesnya. Baik, minggu ke-11 ada job interview and written test. Jadi kita belajar bagaimana cara atau tips and trick ketika kita mengikuti wawancara kerja ya. Nanti ada yang jadi interviewee, ada yang jadi interviewer. Oke. Kemudian minggu ke-12 examination-nya. Itu adalah final testnya, nanti berupa speaking test. Baik, untuk info selanjutnya, for more information, let's discuss in our Google Classroom and in our WhatsApp group ya. If you have any question, don't forget to ask me. You can call me or text me via WhatsApp group or Google Classroom ya. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.